Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Ya, semoga semuanya sehat semua. Baik, kita lanjutkan materi bahasa Arab kita pada hari ini. Materi kita yang sekarang adalah al-idhofah. Al-idhofah. Ya. Nah, ini adalah bagian dari frase ya. Frase dalam bahasa Indonesia ya. Itu adalah gabungan dua kata ya, mungkin bisa juga lebih. Nah, dan itu bersifat non predikatif, artinya kata yang satu, dua kata misalkan, kata yang satu ini tidak menjadikan kata yang satu ini menjadi predikat, tapi masih dua kata ini menjadi satu bagian, yaitu misalkan subjek begitu. Seperti contoh ya, misalkan rumah bagus ya, rumah bagus. Atau contoh lain misalkan kitab Ahmad ya, atau contoh lain misalkan pintu kelas. Itu masih satu bagian, yaitu subjek saja, pintu kelas subjek ya. Terus apa namanya tadi, contohnya apa tadi, baju bagus juga masih subjek. Nah, berbeda jika ketika susunannya diganti, baju itu bagus. Nah, baju itu menjadi subjek, yang bagus menjadi predikat. Baju itu bagus. Nah, tapi kalau baju bagus, ini baru satu ya, belum baru satu bagian, yaitu masih subjek saja. Nah, kita pada kali ini membahas mengenai idhofah ya. Idhofah ini termasuk bagian dari pembahasan bentuk frase ya. Nah, pengertiannya apa idhofah? Idhofah adalah gabungan dua kata ya, atau persandaran kata, dua kata. Yang pertama, kata itu disebut mudhof. Yang kedua, kata itu disebut mudhof ilaih. Jadi ini persandaran kata. Ini yang disandarkan, ini yang disandarkan, ini yang disandari, ya. Begitu. Contohnya tadi ya, misalkan baju sutra. Nah, seperti itu, baju sutra, ya. Dalam bahasa Arabnya misalkan thawbu khazin. Thawbu khazin. Nah, baju sutra ya, atau kain sutra. Nah, ini adalah bentuk dari idhofah ya, persandaran kata. Kata ini disandarkan dengan kata ini. Ini menjadi mudhof, ini menjadi mudhof ilaih. Nah, itu contohnya ya. Contoh lagi, pintu kelas misalkan babul fasli. Babul fasli, pintu kelas ya. Pintu kelas. Ini menjadi mudhof, ini menjadi mudhof ilaih. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, contohnya banyak sekali ya. Ada misalkan Rasulullahi, itu juga contoh dari idhofah. Terus juga ada misalkan kitabul fikhi misalkan ya. Kitabul fikhi, contoh judul buku Kitabul fikhi. Nah, itu bentuk dari idhofah ya, contoh bentuk dari idhofah. Baik, sekarang kemarin kita membahas masalah i'rab. Sekarang kita membahas masalah i'rabnya idhofah ini bagaimana ya. I'rabnya idhofah yang di sini menjadi pokok inti pembahasan i'rab, yaitu mudhof ilaihnya ya. Kemarin ada i'rab ada 4 ya, rafa', nasab, jar, jazm. Nah, kita ini membahas kalimat yang harus dibaca jar ya. Idhofah ini, bentuk idhofah ini nanti kita yang bahas hukum mudhof ilaihnya, itu adalah termasuk kalimat yang harus dibaca jar.
mahfudzatul asma, kalimah yang harus dibaca jar. Ada 3 kalimah yang dibaca jar, yaitu pertama kalimah yang dipasangi huruf jar, contohnya seperti kemarin minal masjidi, seperti itu harus masjidi ya. Terus kalimah ini idhofah, bentuk idhofah, ini harus dibaca jar ini ya. Terus apa namanya? Tapi lil matbu. Jadi nanti kita ada pembahasannya. Misalkan kayak naat manqut seperti itu. Atof. Nah, itu apa namanya kalimah yang harus dibaca jar. Nah, sekarang kita bahas hukum idhofah tadi ya. Ini termasuk kalimah yang harus dibaca jar, mudhof ilaih ya. Kalau mudhofnya bagaimana? Kalau mudhofnya tergantung nanti dia posisinya gimana. Kalau posisinya dia sebagai subjek, sebagai mubtada, nanti kita bahas sendiri mubtada ya. Intinya intinya apa namanya diketahui dulu. Ini tergantung posisinya, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Kalau yang mudhof ilaih harus dibaca jar ya. Itu. Terus kita membahas masalah syarat idhofah ini ya. Ada syarat-syaratnya, cara membentuknya. Yang pertama kita bahas masalah syarat mudhof. Syarat mudhof tidak boleh dipasangi al ya. Misalkan ini al babul fasli tidak bisa ya. Dan juga tidak boleh dipasang tanwin ya. Jadi harus dibuang tanwin, tanwin dan non alamat musanna dan non alamat jamak itu harus dibuang. Contohnya ini kan, ini aslinya babun aslinya. Ini aslinya saubun, tanwin. Dibuat idhofah, maka tanwinnya dibuang jadi babul fasli, tidak menjadi lagi babun al fasli seperti itu. Misalkan non ya, tadi kan al sama non ya, tanwin dan non ya, tanwin dan al, tanwin non dan tanwin ya. Contohnya yang tanwin sudah, al juga tidak boleh ya. Terus non, misalkan apa? Misalkan kitabah Zaidin misalkan. Kitabah Zaidin. 2 kitab Zaid ya. Ini aslinya kitabani. Aslinya ada nomnya kitabani ya. 2 kitab Zaid, kitabani. Karena dibuat idhofah, maka nomnya dibuang. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Contohnya misalkan apa namanya? Gulama Ahmad ya, 2 saudara Ahmad ya, itu gulama nonnya dibuang, aslinya gulama nih, dan begitu seterusnya ya. Bisa diperkaya sendiri contoh-contohnya, nanti kita perdalam di dalam diskusi ya. Nah ini syarat mudhof. Kalau mudhof ilaihnya, mudhof ilaihnya boleh dipasang al, boleh tidak ya, boleh dipasang al, boleh tidak. Kalau ada alnya, maka dia harus apa namanya ini dibuang tanwinnya karena ada al. Nah, ini tidak ada alnya, maka dia bertanwin ya. Selanjutnya mengenai nih macam-macam ya idhofah. Di dalam apa namanya struktur idhofah itu dia menyimpan, ada makna yang tersimpan ya, ada makna yang tersimpan. Contohnya begini. Ini ada kain sutra ya, atau ini pintu kelas ya. Berarti ini adalah begini. Kata yang disimpan itu ada 3. Yang pertama itu fi. Ini dulu li, lam. Yang pertama lam ya, menyimpan lam. Artinya ini untuk bisa. Yang kedua itu min. Yang ketiga itu fi, menyimpan fi di dalam, min dari ya. Kalau ini misalkan ini
Babul fasli, yang pas yang mana? Pintu untuk kelas, apa pintu dari kelas, apa pintu di dalam kelas? Yang pas itu adalah di sini menyimpan lam ya. Kalau di kali bisa babun lil fasli. Nah, bisa menjadi cukup babul fasli. Terus misalkan lagi ya, ya ini saubu khazin, ini menyimpan kain sutra. Nah, bisa ini menyimpan min ya, dari kain dari sutra. Kalau kain untuk sutra kan nggak pas. Kain di dalam sutra juga nggak pas. Kain yang terbuat dari sutra. Nah, begitu. Ini pintu untuk kelas ya. Artinya bukan pintu yang lain tapi pintu kelas. Ini misalkan tadi kitab Zaidin ya. Kitab Zaidin, kitab Zaid. Berarti yang pas kitabun li Zaidin. Kitab untuk Zaid. Bukan kitab dari Zaid, bukan kitab di dalam Zaid. Contoh yang fi. Ini contoh yang fi di dalam. Misalkan kita dengar ada istilah qiyamul lail ya, ibadah pada malam hari. Qiyamul lail atau sholatul laili. Ya. Misalkan ini qiyamul laili, beribadah malam hari, ibadah malam ya. Ini di sini menyimpan makna fi ya. Artinya beribadah pada atau di dalam malam hari. Nah,